Jawab Rocky. Episode 26. Episode 26. Hasil akhir. Zhang Ruochen menatap Lin Ningxian dan berkata dingin. Melaju ke empat besar sangat penting juga bagiku. Bagaimana dengan ini? Aku akan bertarung denganmu tanpa menggunakan sebuah pedang. Petik 2. Sungguh. Petik 2. Raut wajah gembira muncul dari ekspresi wajah Lin Ningxian. Baiklah. Terima kasih karena telah mengalah. Saudara sepupu. Petik 2. Sejauh yang ada di pikiran Lin Ningxian, Zhang Ruochen akan kesulitan untuk mengalahkan dirinya dengan tangan kosong. Ia tidak tahu bahwa Zhang Ruochen dapat dengan mudah mengalahkannya meski tanpa senjata. Pedang di genggaman Lin Ningxian adalah pedang splendor. Itu adalah pedang kelas 2 senjata suci bela diri. Sekali saja ia mengeluarkan pedang itu dari sarungnya. Yang terjadi kemudian adalah percikan-percikan cahaya yang berkilau di sepanjang tubuh pedang. Pedang itu bersinar layaknya bintang dan menyilaukan apa-apa yang ada di sekitarnya. Pandangan mata Lin Ningxian semakin tajam. Ia mengaktifkan tenaga Qi dalam tubuhnya dan mengalirkannya ke pedang miliknya. Tenaga Qi miliknya berhasil mengaktifkan inskripsi seri kekuatan dan inskripsi seri cahaya yang terdapat di pedang miliknya. Duar. Petik 2. Lin Ninsan maju 3 langkah ke depan. Ia melangkah sejauh 3 meter. Ia mengambil giliran pertama dan mulai mengayunkan pedang yang diarahkan pada dada Zhang Ruochen. Akhirnya, percikan bunga-bunga cian yang mekar mengisi udara. Untuk sesaat, ujung pedang itu mengarah persis ke arah Zhang Ruochen. Lin Ningxian telah mengalahkan putri ke-9 komandan dengan teknik yang sama. Maka teknik pedang ini sangat sulit untuk dihindari. Zhang Ruochen menggerakkan kakinya ke tanah. Ia menghindari serangan itu dengan cepat. Swiss. Petik 2. Lin Ningxian mengganti teknik miliknya. Dengan pergerakan sendinya, ia memutar pedang splendor di udara dan mencoba untuk menusuk bagian belakang leher Zhang Ruochen. Pedang splendor telah menjadi bagian dari dirinya. Seperti tangan kanannya sendiri. Maka teknik serta penguasaan Lin Ningxian terhadap pedangnya adalah nyaris sempurna. Awan lembut dan genangan air. Petik 2. Lin Ningxian mengeluarkan teknik pedang kelas menengah tingkatan manusia. Ia mencoba menusuk Zhang Ruochen untuk kesekian kalinya. Teknik miliknya begitu elegan dan mengeluarkan percik-percik cahaya. Angin pembasmi awan. Petik 2. Pelangi dan gumpalan awan. Petik 2. Titik-titik-titik. Lin Ningxian menggunakan 13 teknik dalam satu waktu. Setiap gerakannya ia selesaikan dengan sempurna. Namun, itu semua gagal menyentuh Zhang Ruochen. Bahkan untuk sekedar mengenai jubahnya. Pemahaman pedang miliknya setidaknya telah mencapai tingkatan pedang pengikut hati. Bagaimana mungkin ia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk hanya mengalahkan ksatria dengan tingkat pengolahan yang lebih rendah? Petik 2. Pecahan awan. Petik 2. Lin Ningxian menggunakan teknik terakhirnya. Kekuatan yang ia keluarkan cukup mengerikan sehingga itu memaksa Zhang Ruochen terdorong mundur. Langkah demi langkah. Dan itu berhasil membuat Zhang Ruochen hampir berada pada tepi arena pertarungan. Serangan itu betul-betul mengintimidasi hingga Zhang Ruochen terdorong mundur jauh hingga ke tepi. Hampir saatnya. Petik 2. Mata Zhang Ruochen tiba-tiba bersinar. Lalu, ia hanya diam dan berhenti. Ia menatap kilauan cahaya dari pedang yang diarahkan ke arahnya. Kemudian ia menangkap jari Lin Ningxian yang digunakan untuk menggenggam pedang. Dan ia menariknya. Mencoba membuat pedang berbalik arah. Seketika, pedang Lin Ningxian terlepas dari tangannya. Boom. Petik 2. Pedang itu terjatuh dan mengeluarkan ledakan karena tekanan dari semburan pedang yang tidak tersalurkan dengan sempurna. Jlip. Petik 2. Zhang Ruochen mengalirkan tenaga Qi miliknya ke ujung jari dan mendorong Lin Ningxian. Lin Ningxian terlempar ke tanah sejauh 3 meter. Zhang Ruochen menatap Lin Ningxian yang terjatuh di tanah itu dengan tatapan dingin. Lalu berkata, "Kau kalah." Petik 2. Lin Ningxian memegang bagian dada dengan tangannya.
Ia mengatupkan giginya dan menatap Zhang Ruochen. Ia menjadi sangat marah. Ia mengambil pedang splendor miliknya. Lalu berkata, "Tidak, aku belum kalah. Zhang Ruochen. Mari kita lanjutkan pertarungan." Petik 2. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya perlahan dan berjalan keluar dari arena pertarungan. Ia tidak ingin berdebat dengan lawan yang telah kalah. Pemandu pedang suci. Petik 2. Lin Ningxian memperlihatkan dendam di kedua matanya. Ia mengalirkan seluruh tenaga chi miliknya dan menyalurkan itu ke pedang splendor. Hingga akhirnya ia menggunakan teknik kelas rendah tingkatan Ru dari salah satu teknik keterampilan pedang suci. Tiba-tiba, pedang splendor miliknya mengeluarkan cahaya setinggi 1 meter. Itu berarti semburan naga miliknya meningkat berkali-kali lipat. Ia mengayunkan lengannya dan semburan pedang sepanjang 7 meter itu mengarah ke Zhang Ruochen. Ketika Lin Ningxian menggunakan teknik ini, sebagian besar ksatria yang berada di luar arena pertandingan nampak terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Lin Ningxian akan menyerang Pangeran ke-9 dari belakang saat ia akan keluar dari arena pertandingan. Tidak hanya itu, Lin Ningxian menggunakan teknik pedang tingkatan Ru lain yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Melihat teknik yang dikeluarkan oleh Lin Ningxian, Pangeran ke-9 tidak lama lagi akan mati. "Ningxian, berhenti!" Lin Fengxian berteriak dan mencoba memperingatkan anaknya. Jika Pangeran ke-9 sampai mati oleh pedang dari Lin Ningxian, maka keluarga mereka akan dihukum. Tidak seorang pun yang akan menyangka bahwa Lin Ningxian akan menyerang Zhang Ruochen ketika ia sendiri baru dikalahkan. Namun, itu sudah terlambat untuk menghentikan seorang Lin Ningxian. Setiap orang yang menyaksikan itu meyakini bahwa Zhang Ruochen akan mati oleh pedang dari Lin Ningxian. Tetapi kemudian Zhang Ruochen terbang ke udara untuk menghindari semburan pedang itu. Naga di langit. Petik 2. Zhang Ruochen terbang setinggi 7 meter. Ia memutar tubuhnya dan mengeluarkan semburan naga. Hingga akhirnya tinjunya ia arahkan ke pundak Lin Ningxian. Jelek. Petik 2. Lin Ningxian tidak bisa merasakan tubuhnya. Lalu, muntahan darah keluar dari mulutnya. Kaki-kakinya gemetar dan ia terjatuh di tanah. Zhang Ruochen menatap Lin Ningxian yang berdarah dan menggelengkan kepala. Ia sangat kecewa terhadap keputusan yang diambil oleh sepupunya itu. Lin Fengxian seketika berlari menuju arena pertandingan. Ia menatap Zhang Ruochen dan Komandan Pangeran Yunwu. Kemudian ia memberikan penghormatan. "Terima kasih atas belas kasihan Anda, Pangeran ke-9." Petik 2. Setelah itu, Lin Fengxian membantu Lin Ningxian berdiri. Lin Fengxian meletakkan tangannya di belakang punggung Lin Ningxian. Lin Fengxian menyalurkan tenaga chi dalam jumlah besar ke dalam tubuh anaknya untuk membantu Lin Ningxian pulih dari luka-luka di tubuhnya. Memang, Zhang Ruochen telah memberi belas kasih saat itu. Karena jika sampai Zhang Ruochen mengarahkan tinjunya ke kepala Lin Ningxian dan bukan ke pundaknya, maka bisa dipastikan saat ini Lin Ningxian sudah tidak bernyawa. Lin Ningxian bangkit. Ia membuka matanya dan menatap Zhang Ruochen dengan benci. "Zhang Ruochen, suatu hari aku akan kembali dan membalasmu 2 kali lebih keji dari apa yang kau lakukan padaku hari ini." Ia menyumpahi Zhang Ruochen. Tetapi Zhang Ruochen telah pergi meninggalkan arena pertarungan. Setelah Lin Fengxian membantu Lin Ningxian untuk keluar dari arena pertandingan, kompetisi dilanjutkan kembali. 3 pertarungan setelahnya adalah Situ Lin Jiang melawan Lin Tianwu. Kemudian, Pangeran ke-5 melawan Pangeran ke-6. Dan yang terakhir, Sue Kai melawan Luo Cheng. Lin Tianwu adalah jenius muda lain dari keluarga Lin. Ia baru berusia 19 tahun. Ia telah mencapai pengolahan tingkatan medium dari alam kuning. Lawannya, Situ Lin Jiang telah mencapai tingkatan akhir dari alam kuning. Dan dengan hanya 1 pukulan, ia menghempaskan Lin Tianwu keluar dari arena pertandingan. Pertarungan antara Pangeran ke-5 dan Pangeran ke-6 berakhir karena Pangeran ke-6 memilih menyerah. Pertarungan antara Sue Kai dan Luo Cheng sangat menarik. Meskipun Luo Cheng hanya mencapai pengolahan tingkatan medium dari alam kuning, teknik bela dirinya cukup kuat untuk mampu menyaingi Sue Kai.
Meski begitu, jarak antara tingkat pengolahan mereka yang masih terlampau jauh. Maka itu membuat Sue Kai tetap dapat mengalahkan Luo Cheng. Sejauh ini, 4 besar dari penilaian akhir tahunan telah ditetapkan. Mereka adalah Zhang Ruochen, Pangeran kelima, Sue Kai dan Situ Lin Jiang, Lin Ningxian, Luo Cheng, Lin Tianwu dan Pangeran keenam harus berkompetisi untuk memperoleh peringkat kelima. Kompetisi selanjutnya akan menjadi lebih ganas. Pangeran kelima, Sue Kai dan Situ Lin Jiang berada pada tingkatan akhir dari alam kuning. Dan menyisakan seorang Zhang Ruochen yang masih berada di tingkatan fajar dari alam kuning. Saudara ke-9. Aku tidak percaya bahwa kau berhasil masuk dalam 4 besar. Aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Baiklah. Hanya tetap, kau tidak akan bisa melaju lebih jauh. Karena jarak antara tingkatan fajar dan tingkatan akhir terlampau jauh, kata pangeran kelima sambil tertawa. Zhang Ruochen tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh pangeran kelima. Ia menutup matanya dan mulai mengisi kembali tenaga chi miliknya. Pertandingan selanjutnya. Zhang Ruochen, Pangeran ke-9, melawan Sue Kai dari keluarga menteri. Petik 2. Zhang Ruochen dan Sue Kai mulai memasuki arena pertarungan. Sue Kai menatap Zhang Ruochen. Ia tertawa lalu berkata, Pangeran ke-9. Jika aku tidak salah, kekuatan spesialmu adalah pedang. Petik 2. Kau boleh percaya itu. Respon Zhang Ruochen. Bagus. Mari kita bertarung dengan pedang. Sue Kai melemaskan jari-jarinya. Di luar arena pertarungan, seorang ksatria muda dari keluarga menteri memberinya sebuah pedang panjang. Sue Kai telah memperhatikan dengan cermat 2 pertandingan sebelumnya. Ia meyakini bahwa kemampuan pedang Zhang Ruochen hanyalah mengada-ada. Kekuatan Zhang Ruochen yang sesungguhnya adalah teknik tinju. Lagi pula, teknik tinju yang ia gunakan dalam 2 pertandingan terakhir sangat memukau. Juga, Zhang Ruochen terlihat seperti tidak pandai menggunakan pedang. Teknik tinju berfokus pada kekuatan pukulan. Sedangkan teknik pedang adalah tentang ketangkasan. Sebagian besar ksatria jarang ada yang menguasai kedua kombinasi ini dengan baik. Sue Kai, oleh karenanya, menantang Zhang Ruochen bertarung dengan menggunakan pedang. Ia percaya bahwa teknik pedang Zhang Ruochen terlampau lemah, sehingga ia akan mudah dikalahkan jika menggunakan itu. Saudara ke-9, ambil ini. Putri ke-9 komandan melemparkan pedang air biru miliknya ke Zhang Ruochen. Zhang Ruochen menangkap pedang air biru. Ia menggenggam pegangan pedang dan merasakan hawa dingin yang keluar dari pedang itu. Itu adalah pedang tingkat 3 senjata suci bela diri. Di sana terdapat 3 inskripsi seri S dan 3 inskripsi seri kekuatan yang tertanam di dalam pedang. Zhang Ruochen mampu menimbang berat pedang ini hanya dengan menggenggamnya. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.